Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Amos 8, ayat yang pertama sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai. Kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini. Kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh membawakan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan? Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit, pedih. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah, lesu, anak-anak dara yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ya. Demikian. Ibu Lucy untuk lanjutkan Kolose 4 ayat 1 sampai 18.
Maaf sekali doanya persis dicorong di tempat saya siaran. Oke, baik, saya akan membacakan dari Kolose 4 ayat 1 sampai 14, Pak. Sampai selesai. Oh, oke. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada. Tunggu, Pak. Ini ketutup oleh itu saya. Kolose, tunggu ya. Kolose berapa tadi, Pak? Sorry. 4. Ayat 1 sampai selesai. Oke, saya mulai lagi ya, karena ini tertutup oleh itu. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jaga. Lah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk memberitakan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya, sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Kemanakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku, sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epapras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas.
Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimpa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Iya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana dan Ibu Lucy. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Pengisap Darah. Silakan Pastor Paul. Oke, haleluya, luar biasa. Hari-hari ini kita sedang menonton banyak sekali pertunjukan dalam hidup kita, saudara ya. Kalau Anda melihat di YouTube itu juga pertunjukan. Kalau Anda melihat Israel lawan Hamas itu juga pertunjukan. Kalau Anda melihat banyak sekali, saudara ya. Banyak sekali, saudara. Nah, tetapi apapun pertunjukannya, berbahagialah orang yang hidupnya tetapi dalam cintanya Tuhan Yesus. Karena Anda pasti akan dipeliharakan di dalam cintanya. Anda akan mendapat ketenangan, damai sejahtera, akan mendapat keteguhan, kokoh hatimu, mantap. Anda mau kaya raya, hatimu tidak mantap, saudara. Nggak enak hidupnya. Uangmu banyak, wah saya punya kerabat ya. Ini anak orang kaya, mungkin orang paling kaya di kotanya, saudara ya. Kecil lah. Kerabat saya ini, sebulan dulu ya, waktu saya di Jakarta, dia masih nyari saya, saudara ya. Misalnya ini orang kaya tapi galau terus, saudara ya. Oh, dia berusaha nyari saya, saudara ya. Ini orang kaya tapi galau. Heran ya, saudara ya. Duitnya banyak tapi galau. Kenapa galau? Ya, karena artinya nggak mantap, saudara. Bingung, wah, bingung, selalu bingung. Ya, dia ngeliat saya, kok kamu bisa tenang? Kamu punya masalah? Ya banyak. Saya bilang gimana? Saya banyak masalah. Katanya kamu punya masalah. Ya banyak. Tak ceritain nih. Saya baru ketipu sekian. Ini saya baru ini. Ini saya lagi proses begini. Ini saya baru begini. Waktu itu kami sudah dalam pemulihan ya. Kami sedang dalam proses pemulihan. Bingung dia, saudara. Kok kamu tenang-tenang aja? Kamu berani sekali? Itu bukan berani. Ya dijalanin. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya kehidupan, ada masalah, pasti ada, saudara. Pasti ada. Kehidupan selalu ada kendala, saudara. Nah, namanya kendala itu, Anda nggak bisa bilang bahwa kendala itu pasti karena, pasti ada dosa. Bukan karena dosa. Tetapi memang kadang-kadang kita belum metanoia. Sehingga mungkin Anda mensikapi satu masalah dengan tidak benar. Jadi bukan dosanya, tetapi kayak itu kita belajar dari masalah itu. Makanya Anda harus tetap tenang, harus tetap, oh ada masalah. Stop. Jangan panik, saudara. Belajar. Meskipun Anda harus menuai apa yang Anda takut dari masalah itu, Anda bikin salah. Tenang, saudara. Nikmati ketika Anda menuai apa yang Anda takut. Sebab Anda menuainya bersama Tuhan Yesus selama Anda hidup dalam kekudusan loh ya, ujungnya ya. Kalau Anda memang sengaja bikin dosa ya cerita lain. Ini kita ceritanya, kita dalam kondisi normal nih. Karena saya yakin banyak orang-orang yang hati tulus, tetapi belum metanoia. Ya. Nah, kemudian kita menghadapi satu kebodohan. Ya, meresponi satu hal dengan cara yang tidak bijak. Maka
terjadi masalah. Nah, di dalam masalah itu kita belajar. Kita belajar seharusnya bagaimana dan lain kali bagaimana. Dan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan kita melalui masalah-masalah itu, saudara. Tetapi percayalah, masalah itu tidak akan membawa sampai, misalnya nih contoh ya, sampai kamu difitnah, ngantongin 1000 butir ekstasi. Nggak mungkin, saudara. Percaya saya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ada orang yang tulus hatinya, bersih. Suatu ketika ada hamba Tuhan ya, saudara ya. Ada hamba Tuhan, terkenal. Kalau saya sebut namanya, Anda langsung tahu. Kemudian terlibat di dalam pencucian uang palsu, saudara. Oh, ini hamba Tuhan baik, kok bisa begini. Percaya saya, nggak ada asap kalau nggak ada api. Ya, karena sebelumnya dia ada banyak. Kenapa dia bisa kenal dengan orang-orang begitu? Kenapa dia mau? Ya kan? Ya kan? Sehingga dia dituduh di dalam uang palsu, saudara. Oh, ini kasus berat, saudara. Uang palsu itu ada hukumannya berat, saudara, kalau di Indonesia ya. Di seluruh dunia ya, bahkan ya ada yang bisa sampai 10 tahun, 20 tahun. Untung lolos, saudara ya. Untung lolos. Memang ya banyak PTPLC lah. Ada lagi, saudara, hamba Tuhan yang setiap tahun pasti ketipu, saudara ya. Dulu saya ketipu karena saya tinggalkan Tuhan ya. Waktu saya ketemu saudara saya ini, kerabat saya ini, karena saya dalam pemulihan, ya, dalam proses pemulihan, dan saya hadapi satu-satu ya, dan dia ngelihat saya menghadapinya. Tes, gitu ya. Dia sampai bingung, saudara ya. Wah, masalahnya ya besar, ya, saudara ya. Sekarang saya ketipu enggak? Ya hampir tidak pernah ketipu. Kemarin beli laptop bekas itu, saudara ya. Bukan ketipu sebenarnya ya, tidak teliti. Enggak ketipu sebenarnya, dia tetap bisa pakai. Ya, tahu apa yang saya ada beli 3 laptop bekas ya, karena buat live kan saya butuh 3 laptop, saudara ya, supaya live-nya bagus kita itu loh. Kemarin itu, karena kemarin harus sendiri-sendiri. Ya, sekarang kita sudah pakai iPad, pakai segala macam, udah lancar ya. Ya, jadi kita hanya pakai 2 laptop saja. Nah, ada yang hamba Tuhan yang ketipu setiap tahun. Percaya saya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya, nggak mungkin dia ujuk-ujuk ketipu terus. Oh, ini betul dari apa Tuhan memproses hidup saya? Ya bukan, ya, kamu yang bodoh. Ya pasti karena kamu dekat-dekat orang begitu. Ya kan? Ini kita punya ada lagi jual beli murtadin, ya kan? Sama, ya karena kamu jual beli murtadin, akhirnya kamu ya terlibatnya begitu lagi, ya. Banyak sekali kehidupan kita sehari-hari, tiap hari kita sangat dekat dengan kesalahan-kesalahan seperti itu. Saya tidak berkata ada dosa, bukan, saudara. Tetapi karena kamu bermain api itu, bermain api, sehingga kita masuk di dalam pencobaan, ya kan? Saya pun mengalami 2010, 2014, ya kan? Karena dulu saya tulus hatinya. 2008 saya kembali full time, ya, full time, terus kemudian setahun kemudian masuk dalam board of director, BOD, karena BOC, board komisaris, board of director. Jadi board of director artinya wakil gembala, ya. Urusan ini, dan saya pegang multimedia, saudara ya, multimedia dan semua entrepreneurship-nya segala macam, gitu ya. Kemudian, saudara, itu tadi, karena saya dari dunia luar, saya masih bau-bau Alexis, saudara. Ya kan, artinya nggak lurus. Ya, dan saya masih sibuk kepala saya dengan intrik politik di dalam perusahaan. Masih ada sakit hati, masih ada kemarahan. Walaupun saya sudah di dalam gereja, mau dikasih khotbah, ya walaupun tidak setiap minggu ya, tetapi sebulan sekali pasti khotbah. Tetapi ada yang saya bawa, yang saya belum beres. Jadi saya diberi kesempatan ini, Pak Gembala kami ini luar biasa rendah hati dan mau
ini ya, encourage. Saya sampai bingung mau khotbah lagi ya, karena tapi enggak, ayo, mau coba lagi. Ya kemudian coba, ya terus. Tetapi ada yang salah, saudara. Kemudian saya merasa kurang cepat. Ini gereja ini lamban banget nih, saya bilang kan. Tidak dengan cara saya. Singkat cerita saya keluar dari gereja tersebut ya, 2010 saya keluar. 2000, jadi saya hanya 2,5 tahun kurang lebih, hanya nggak nyampe 3 tahun pokoknya. Saya keluar, saya bikin ministry sendiri, saudara ya, bikin yayasan sendiri. Nah, karena saya bikin yayasan sendiri, kemudian saya ngajak ada sesama hamba Tuhan lain. Anaknya pendeta terkenal, ya. Jadi saya pikir ada katrol kan, gitu ya. Saya pikir ada katrol. Nah, itu saudara salah. Itu salah, saudara. Saya pikir bisa mengandalkan, ya nanti saya bisa nempel dia. Lalu sumber pendanaannya, ya saya bisnis. Lalu, wah pokoknya di segala macam dengan kelihayan. Yang sebetulnya itu teorinya benar. Tetapi hati saya salah, saudara. Ya, hatinya salah. Saya berpikir saya akan hidup dari ministry itu. Kan saya bisa ngambil uangnya, gajian dari situ. Ya kan? Itu salah, saudara. Hati saya nggak lurus. Karena dua partner saya juga berpikir yang sama dengan saya, saudara. Yaitu ayam sama ayam, kambing sama kambing. Orang akan berkumpul dengan sesamanya. Pencemooh kumpul sama pencemooh, orang benar kumpul sama orang benar. Iya kan? Nah, karena saya kumpul dengan orang fasik, ya jadilah kita sekumpulan orang fasik, saudara. Akhirnya kita mendanai ministry kami dengan cara yang tidak baik, saudara. Dan akhirnya kita sampai ke dongsok-dongsok, saudara. Saya marah sama Tuhan. Ya, waduh, di situ saya jadi orang yang sadis, yang jahat sekali. Saya bentrok dengan 3 teman saya ini, kita semua bertiga saling bentrok ya. 2 lawan 1, 1 lawan 2, akhirnya kita masing-masing berkelahi sendiri. Ya, wah, panjang kali, lebar kali, luas ruwetnya, saudara ya. Dan ruwet pokoknya nggak ada kelarnya. Apakah Tuhan salah? Enggak. Sekalipun saya bikin salah, ketika saya bertobat, saya sadar, Tuhan, ini ya, introspeksi. Saya ngomong-ngomong sama anak. Sebetulnya yang salah, saya juga salah. Saya bilang begitu, karena sudah bertobat. Kalau orang sudah bertobat itu ngakui kesalahan itu gampang, saudara ya. Jadi waktu saya introspeksi, sebenarnya saya salah. Dimulai dari apa? Hatinya nggak lurus. Hatinya nggak beres. Nah, dari hati nggak beres ini, saya kemudian jadi yang tadi ketemu orang yang hati nggak beres itu seperti feromon, saudara. Ya, seperti feromon. Anda tahu binatang itu punya feromon, anjing kalau musim kawin bisa menarik, bisa jarak 10 km juga dicari itu, saudara, betinanya, saudara. Termasuk serangga. Serangga punya feromon, bisa kumpul. Kenapa serangga bisa kumpul sama serangga dalam komunitas besar belalang gitu kan? Kan bisa terbang kemana-mana, tapi bisa kumpul nanti. Feromon. Burung sama, kalau lagi mau dari Antartika, mau pergi, ya kan, misalnya burung itu dari Greenland itu ya, mau ke Belanda itu kan, untuk rombongan itu sudah angsa-angsa itu yang dulu saya bikin videonya ya. Kan ada feromon, ya. Sama, hati manusia itu seperti feromon, saudara. Anda hatinya buaya, akan kumpul dengan buaya-buaya. Ya, Anda kalau cara dagang nggak benar, kamu akan ketemu dengan orang-orang nggak benar. Ya, kalau Anda dagang nggak benar. Kalau Anda bujangan dan Anda genit, menjeng, ketemunya ya laki-laki menjeng, perempuan menjeng, saudara. Menjeng itu apa menjeng? Bukan kemayu, tapi apa ya menjeng itu ya pokoknya Anda attract orang itu dengan sensualitasmu. Nah, itu namanya menjeng itu loh, saudara ya. Attract orang dengan sensualitasmu. Ya, kamu akan ketemunya orang begitu. Jadi jangan heran
kamu tiba-tiba dapat suami tukang kawin, saudara, tukang selingkuh. Jangan-jangan kamu attract suamimu dengan itu tadi, dengan sensualitasmu. Atau kamu dapat istri yang begitu juga, yang nggak sip. Ya jangan-jangan kamu juga begitu. Ya, karena kita akan attract feromon itu. Hati itu adalah sebuah feromon yang akan menarik. Pencemooh, makanya sekumpulan pencemooh dan orang benar. Ya, ada orang benar dan ada pencemooh. Nah, sebetulnya di dalam kondisi normal, ya, kalau kita benar-benar sadar ya, saudara ya, kita ngerti kok. Kita entah kenapa kita bisa, oke, pengen kumpul sama orang benar. Saya selama hidupnya benar ya kumpulnya dilalai ya ketemu sama orang benar terus, entah kenapa. Sekarang nih contohnya hari ini kan saya sudah benar nih. Ya kumpulnya sama Pak Alex, Bu Vivin, sama Pak Harto, sama Bu Mantu, Pak Stefan, saudara, orang-orang yang genah semua. Zaman saya 2008, 2010, 2014, ya saya ketemunya bajingan semua, saudara. Pokoknya entah kenapa kelihatannya baik, ya ternyata bajingan semua. Kelihatannya ke gereja, ya kelihatannya rajin sholat, ya bajingan. Kelihatannya apa, ya pokoknya bajingan. Ketemunya bajingan semua. Iya, karena itu tadi ya, karena hati saya nggak lurus juga, kelihatannya anak pendeta terkenal, saudara. Ya bajingan juga. Ya entah mengapa begitu. Anda ingat-ingat itu, saudara. Nah, kemudian sekumpulan penjahat ini, saudara, orang-orang nggak benar ini, akhirnya kan runyam, rusak, saudara, hidupnya. Karena dia rusak, dia kemudian dia memperlakukan orang lain dengan tidak baik juga, saudara. Itu wajar. Ya. Ketika dia melakukan orang lain dengan tidak baik, dia pun akan sama mengalami hal yang tidak baik lagi, saudara. Karena ukuran yang kamu takarkan ke orang lain kemarin ya, ukuran itu bukan hanya penghakiman, loh, saudara, tapi perlakuan. Perlakuanmu kepada orang. Ukuran itu yang dimaksud ahli sifat itu bukan hanya kamu menghakimi atau menegur, bukan. Tetapi apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Matius 7 ayat 12. Apapun yang kamu ingin orang lain berbuat kepadamu, berbuat yang sama. Ya, Talmud Sabat 31a ayat 6 kata, apapun yang kamu benci orang lain pada kamu, kamu jangan lakukan ke orang lain. Tapi kalau kamu tetap lakukan, maka entah mengapa orang akan melakukan kepada kamu begitu. Ukuran yang sama, bahkan ditambahkan ukurannya itu, saudara. Nah, ketika kita menjadi seorang yang lebih mampu itu dalam hal uang, dalam hal kesehatan, dalam hal tenaga fisik, ya, dalam hal keuangan, power, jabatan, status sosial, ekonomi, politik. Nah, Anda juga ingat, saudara, ketika kamu memperlakukan orang-orang, ya, kamu selalu ingat, jangan pernah memperlakukan orang yang ada di bawahmu dengan tidak baik, saudara. Karena ukuran yang sama akan diterapkan kepadamu, saudara. Akan diterapkan. Sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, alam semesta ini sangat adil, saudara. The Lord Sabaoth, ya. Maka alam semesta ini bisa, nanti ada orang-orang yang seperti kamu memperlakukan kamu. Orang yang seperti kamu memperlakukan anak buah itu seperti begitu, saudara. Ya, Anda mau percaya mau enggak, itu hukumnya begitu memang. Lah mau gimana, mau diapa, dia mau dicoba ya boleh. Makanya saya selalu menasihatkan kepada para orang-orang yang punya otoritas, yang punya kekuasaan, yang punya kekayaan, yang punya sosial ekonomi, politik, atau punya bahkan tenaga ya. Kalau Anda sehat, sempurna, tiba-tiba ada orang yang melambai, bully di Indonesia kan banyak ya, yang suka bully bencong. Ada nggak? Di sini masih ada, jangan dong ya. Kalau ada banci-banci itu jangan dibully ya, saudara ya. Kayak Taman Lawang itu ya, terus diapain gitu. Jangan, saudara ya. Siapa di sini yang masih suka bully bencong-bencong itu? Oh, nggak boleh, saudara ya. Nggak boleh, saudara. Ya.
Mereka jadi bencong, rasanya bukan kemauan mereka sendiri, saudara. Sebagian besar banci-banci ini kan juga digarap sama orang lain, saudara. Ya kan? Dari kecil dia mengalami pedofilia atau mengalami incest atau mengalami apa kan, trauma dia kan. Ya, sebagian besar banci-banci ini, transgender ini adalah karena digarap orang lain, saudara. Ya. Atau dia ditindas oleh keluarganya, terlalu ditekan, sehingga dia jadi banci, saudara. Karena kalau punya anak laki-laki, tanda terlalu tekan, dia kan jadi feminin loh, saudara. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Nah, jadi jangan, saudara, jangan kamu tekan, jangan kamu press orang itu begitu rupa sehingga orang itu sampai rasanya kamu puas kalau dia itu sampai terkapar menderita, dan kamu melihat orang itu sampai ampun-ampunan itu kamu puas. Oh jangan, saudara. Karena hal yang sama alam semesta ini akan lakukan kepadamu, saudara. Kalau Anda percaya Tuhan, maka itu artinya siapa menabur, siapa menuai. Ini bukan cuma karma, bukan karma, saudara. Ukurannya sudah jelas. Setiap orang diukurkan apa yang diukurkan kepada orang lain, bahkan ditambah ukurannya. Ya, makanya ketika Anda memperlakukan orang-orang yang di bawah, ya, yang di Hagio Sembun Pagi, ketika ada orang ini, ya jangan dicaci maki, saudara. Ketika ada orang miskin, jangan, ketika memohon bantuan, jangan dicaci maki, saudara ya. Pak, tapi dia ini Pak, mentalnya jelek, Pak. Saya sering bilang, saya juga sama pernah miskin. Saya sering bilang ya, saya juga pernah miskin. Saya pernah mentalnya seperti itu. Nggak bisa dirubah. Yang bisa adalah dia sendiri merubah hidupnya. Makanya SOP-nya harus masuk ke Embun Pagi. Supaya dengan harapan dia dengar firman, kemudian ada satu dari rema itu akan mengubah hidupnya dia, bikin terobosan. Makanya itu syaratnya, saudara. Anda dosa caci maki, Anda dosa apa, pokoknya ikut SOP saja, Pak, ikut Embun Pagi ya. Enak kan? Nggak usah berantem, ya, timnya Embun Pagi, kalau ada yang ini nggak usah sampai menyinyir, nggak usah. Saudara ingat, saya selalu bilang, saya pernah miskin, saya pernah punya mental kere. Saya pernah ngalamin rasanya seperti apa mental kere itu. Saya dulu nggak sadar kalau itu mental kere. Saya ngelihat orang tua saya begitu, saudara. Saya kan pernah saya ceritain ya, kami dapat beasiswa dari gereja waktu kecil ya. Terus, beasiswa itu kan untuk orang jemaat yang miskin. Nah, suatu ketika orang tua saya diberkati, saudara. Selama beberapa tahun kami hidup dalam kelimpahan. Lalu, kakak saya datang ngambil beasiswa itu, ya, naik motor. Lalu kakak saya satu lagi datang lagi naik motor lagi, jadi pakai motor satu sendiri-sendiri, saudara ya. Lalu petugas administrasinya kan bingung. Dia ngelihat, kamu punya motor berapa di rumah? 2, ada mobil. Loh, kok kamu masih minta beasiswa? Dulu saya nggak ngerti waktu cerita itu, wah itu aja nggak, gue pelit, begini-begini, mami saya ngomel-ngomel, saudara ya. Itu aja, begini. Itu mental kere, saudara. Saya tidak berkata mami saya jelek, mami saya juga waktu itu yang namanya orang miskin kelamaan, saudara. Miskin kelamaan. Jadi ketika ada begitu yang maunya nodong terus, saudara. Ketika di stop, ngamuk-ngamuk mami saya, saudara ya. Saya masih ingat, saudara. Dan saya mendukung mami saya masih SMP waktu itu. Iya, saya masih SMP ya. Saya pun mendukung, begitu ya. Padahal saya sudah lahir baru ya. Ya tapi begitu, saudara. Udah lahir baru, saya sudah baru dibaptis, saya sudah penuh Roh Kudus, saudara. Katanya penuh Roh Kudus. Iya, karena metanoia, belum metanoia. Jadi dari pengalaman itu saya menyadari, lalu kenapa sekarang saya berubah? Ya karena saya mengalami metanoia. Mami saya kemudian saya sering ceritain ya, sering ajarin. Setelah itu, mami udah enggak pernah lagi nekan pembantu, enggak pernah lagi apa ya, mami saya bertobat ya. Mami saya bertobat, benar-benar bertobat dari mempersekusi orang kecil. Maaf, saudara ya, membantu rumah tangga itu kalau di rumah saya dulu itu ya, tiap 3 bulan ganti, saudara. Sebulan ganti, 3 bulan ganti. Ya,
Itu diikut sama mami karena dipersekusi oleh mami saya dengan perkataan, walaupun nggak pernah pakai tangan, nggak pernah mukul, tapi kan pembantu nggak tahan, saudara, namanya orang kan punya hati, punya perasaan, apalagi anak modern kan. Lo zamannya dia, zaman kompeni Belanda, ya semua orang gitu. Tapi kalau ini zaman modern, anak-anak ini pembantu-pembantu ini ada yang sudah lulus SMA, sudah lulus SMP, saudara. Mereka punya hati juga, mereka lokusnya begini kan. Ya, tapi saya kan nggak bisa belain pembantu di depan mami saya, nggak boleh, saudara ya. Tetap terutama mami saya. Ya, saya keluarkan, saya kasih pesangon ya. Ya, kebetulan uangnya ada, kalau nggak ada kan repot, saudara. Ya, karena saya tahu, saya bilang, ya ini nggak ada mami, saya bilang, minta maaf sama pembantunya, dimaafkan ya. Dimaafkan, makanya saya kasih pesangon 3 bulan. Ya, kamu baru kerja 1 bulan, tak kasih 3 bulan gaji nih. Saya bilang begitu, saudara ya. Ini permintaan maaf saya. Karena saya ingin supaya orang ini jangan memaki di hatinya kepada kami, saudara. Ingat, Tuhan itu mendengar seruan rakyat kecil, seruan orang kecil yang tertindas, saudara. Ya, Tuhan itu mendengar. Ya, udah bolak-balik kita bahas ya. Oh, tapi dia Islam, Pak, itu tetap didengar. Mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, tetap didengar, saudara. Jangan ngomong kita. Semua agama apapun. Tuhan mendengar suara orang tertindas, nggak ditanya agamanya apa loh, saudara. Agamanya apa? Buddha apa? Oh, kafir. Nggak tahu didengar, saudara. Hati-hati, saudara. Jadi kalau ada gelandangan, kan jangan maki-maki, saudara. Hargai. Ya, ukuran itu, saudara, hati-hati. Kamu ingin Tuhan memperlakukanmu dengan baik alam semesta ini, ya, selalu perlakukan orang yang lebih lemah, selalu perlakukan dengan baik, saudara. Nanti melunjak, Pak, makanya berhikmat. Banyak orang pikir saya lemah, saudara ya. Ada orang kita bantu, lalu dia nekan saya, saudara. Nah, itu kalau begitu, kalau gitu-gitu saya tegel, saudara ya. Saya nggak menghina dia, saya tidak mau mencaci maki dia. Pokoknya saya bilang, ya aturannya ini, ya sudah. Kalau dia masih rewel, tak blok, saudara. Tega. Wah, kenapa saya di blok, saya salah apa? Kamu kebanyakan ngomong. Gitu aja. Kebanyakan ngomong. Udah selesai. Jadi kita nggak jengkel, kita juga nggak menyakiti dia. Tapi dia berusaha nekan saya kan, mengintimidasi saya dengan firman Tuhan kan. Sampai itu, Pak Apeng juga sering digituin. Pak Apeng pernah ceritain kasih firman Tuhan banyak sekali. Pak Apeng. Gitu, Pak Apeng. Nah, makanya masuklah ke kasih hotline Bun Pagi supaya jangan errornya ke handphone pribadi. Kan nggak enak kita pagi-pagi bangun tidur dengar baca gini diajari firman Tuhan, dicaci maki kita, katanya kita orang berdosa segala macam, kan nggak enak. Suruh ke Bun Pagi saja. Bun Pagi kan hotline-nya dibukanya nanti jam 10 siang sampai jam 5 sore. Pagi-pagi jangan. Begitu caranya ya. Jadi kita jangan kepancing juga, kita nggak usah marah, kita jangan menyakiti mereka. Nggak boleh. Ya, seakan-akan mereka ini, kalau nggak ada kita ini mereka kere, ya jangan, saudara. Nggak bisa, hati-hati, saudara ya. Tuhan marah, itu tanda kutip ya, Tuhan marah. Iya, kamu memberi tapi hatimu nggak benar ya. Oh, tapi kan kita yang ngasih, iya, tapi itu nggak benar hati itu. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Itu yang dibilang namanya penghisap darah sesamamu. Kamu tuh bersuka cita karena orang menderita dan orang itu sampai melet-melet gitu ya. Sampai melet-melet demi meminta belas kasihanmu. Tuhan marah loh, saudara. Nggak berkenan loh sama Tuhan itu. Jangan sampai orang sampai begitu kepada kamu, saudara. Jangan sampai orang sampai melet-melet, sampai nyebar-nyebar belas kasih mohon-mohon. Ya, sementara Anda tahu dia memang butuh. Dan Anda persulit. Ya, tetapi ingat, kita juga tegas, harus berhikmat. Nah, itu tadi makanya jangan piti, tapi harus mercy. Ada SOP-nya. Makanya semua saudara, saya mengimbau semua komunitas ini. Anda kalau mau menolong orang, masukkan ke Kios Embun Pagi. Nanti orang-orang yang dalam komunitas yang meminta kepada Anda diarahkan, lalu Anda cerita. Kalau perlu Anda datang ke rumahnya, lalu Anda rekomendasi ke Pak Apeng atau ke tim yang lain, Bu Vivin atau ke Pak Andika atau ke Pak Harto atau ke Bu Evelyn dan yang lain-lain, Bu Malyuni, Anda bisa
Ya, Anda bisa rekomendasi. Anda cerita kondisinya, saya sudah survei Pak, begini kondisinya, keadaannya, gitu ya. Ya, Anda cerita. Nah, ada beberapa yang tidak bisa ditolong oleh yayasan. Ya, dulu. Kemudian Bu Vivin rapat sama kita. Ya, nah, Pak David kasih ide yang bagus sekali. Nah, kita setuju. Ya, kita pengurus yang urunan, untuk konsekuen. Ya kan, kita pengurus yang konsekuen urunan. Karena orang ini memang membutuhkan. Tetapi di dalam SOP nggak masuk. Ya, kita panggil anaknya. Orangnya kita panggil. Wah, ini orang baik nih. Bisa nih kita bantu. Tapi nggak bisa sama yayasan, Pak, SOP-nya. Ya kita urunan, saya bilang ya kita ya. Wah, usulannya Pak David, ya kita yang menanggung. Oke. Nah, karena sudah Pak David sudah bilang begitu, saya yang pertama urunan. Saya bilang begitu. Saya yang pertama, saya komitmen. Kan begitu, saudara. Ya, jadi jangan terus kita bikin orang sampai melet-melet, sampai beker-beker. Kita tahu ketika orang itu sebenarnya hanya mental kere saja, bukan ini. Makanya butuhnya survei. Ya, Anda datang masuk, lihat, komunikasi, sabar, dengarkan. Walaupun jengkel, walaupun kadang-kadang ilfil ya, saudara ya. Kalau lihat orang-orang bermental yang nggak baik, itu ilfil, saudara. Tapi dengarkan. Saya, kalau dengar gitu, saya malu dengan diri sendiri. Karena saya dulu begitu, saudara. Ya, makanya baik lagi. SOP-nya, ikutilah embun pagi. Supaya tiap pagi dia bangun. Walaupun cuma nyalain Zoom, tidur lagi. Pokoknya tiap pagi dia bangun. Ya, nanti kita bikin aturan lagi. Setiap kali doa berkat harus kasih video, semua nyala video lagi, saudara. Nah, belum lagi itu ya. Nanti pelan-pelan. Kan kita bertumbuh dalam kedisiplinan. Jadi nggak bisa dipalsu. Ya, nanti ada satu orang pakai 3 device. Ya kan? Ini orangnya sama, tapi pas saya orangnya ini, orang itu sebut pagi. Oh, bisa, saudara ya. Hati-hati. Kita juga tahu yang begitu modus-modus seperti itu. Ya, ngintip-ngintip dikit. Ya, pokoknya ngintip-ngintip dikit. Ya, pokoknya itu tadi ya, saudara. Kita harus jangan perlakukan orang lain dengan tidak layak. Sekalipun kita tahu dia nggak baik. Ya, ya saudara ya. Tetapi kita terus, hati kita harus beres sama Tuhan. Saudara, ukuran itu nanti Tuhan ukurkan kepada kita. Dan ditambahkan, kalau kita perlakukan orang dengan baik, bukan pity ya, mercy. Kita punya mercy sama orang. Tuhan akan selalu mercy sama kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati.